warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV Langkah Padana dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Desi kembali menjumpai Anda semuanya pada program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Terima kasih. Saya boleh minta tepuk tangannya. Terima kasih sudah hadir. Ibu alhamdulillah sudah hadir kembali. Kita sudah keliling ya Bu ya. Hari ini hari keberapa Bu? Ke-6 ya. Hari ke-6 pemirsa ya. Oke, nantikan terus tayangan Ramadan Sehat bersama Ibu Dr. Ratnawati karena di dalamnya itu bukan cuma ada edukasi tapi juga banyak pelajaran-pelajaran dan juga nanti kita akan roadshow ya Bu ya ke pesantren dan juga ke masjid yang ada di wilayah Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan juga Kabupaten Indramayu. Oke, Ibu saat ini kita sudah berada di pesantren Raudatul Quran yang ada di Desa Jatilawang, Giyongan, Kabupaten Cirebon. Nah, pesantren ini adalah pesantren tahfidz Quran, Ibu. Iya. Oke, sudah hadir juga nih santriwati ya. Ini santriwati semuanya ya? Oke. Sehat semuanya? Alhamdulillah Ibu, luar biasa. Oke, baik mungkin Ibu sedikit juga akan memberikan paparan dulu terkait dengan Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Desi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya Dek sampai belakang. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dapat berkumpul dan insya Allah nanti kita berbuka puasa bersama di sini dengan Mbak Desi dan teman-teman UMKM nih betul. ada Ya, di sini. Alhamdulillah nanti juga dibuatkan tajilnya langsung Mbak Desi. Langsung ya Bu ya. Jadi anak-anak juga sekalian belajar untuk membuat takjil ya. Insya Allah hari ini ada diberikan takjil dari UMKM Mitra Sehati Kabupaten Cirebon bersama ketuanya nanti Bu Igin yang akan menjelaskan apa saja nih makanan yang dibawa dan nanti apa yang akan ditayangkan. Mbak Desi seperti yang kemarin saya ingin agar anak-anak di sini terutama anak-anak usia milenial ya, mungkin bukan milenial kali ya sekarang kalau usianya di bawah generasi Z ya Bu ya, generasi Z ya, karena milenial itu yang antara tahun 80 ya 25 ke atas ya sampai 40 tahun gitu. 40 tahun itu milenial ini sudah generasinya sudah generasi Z. Mungkin yang UMKM-nya yang generasi milenial. Betul, jadi pemahaman sehatnya juga nanti berbeda nih yang ingin saya tanamkan ke anak-anak generasi Z ini. Karena mereka ini calon-calon pemimpin bangsa di tahun 2045 Indonesia emas itu. Oh luar biasa ya, sudah siap ya menuju Indonesia emas ya tadi yang Ibu sampaikan ya, luar biasa. Insya Allah. Jadi saya ingin anak-anak ini berbeda dong sama generasi sebelumnya. Iya betul. Kenapa Ibu. Emasnya jangan emas imitasi. Emas imitasi. Ya harus emasnya emas yang 24 karat ya Bu ya, bukan emas yang 18 karat. Mau nggak? Siap nggak? Siap ya. Siap nggak? Siap, luar biasa. Nih tadi sudah dibagikan ya salah satunya bagaimana makanan yang baik dan sehat ya. Di sini ada dijelaskan. Nanti mungkin pada saat sekalian pada saat paparan membuat takjilnya ya itu akan saya jelaskan kepada pemirsa. Nah di sini mungkin salah satu ada yang mau baca nggak? Boleh yang mau baca? Boleh yang mau baca. Silakan Silakan. Boleh. Apa yang paling dekat? Digunakan mic-nya. Oke. Boleh silakan dibaca. Bagaimana makanan yang baik dan sehat ya? Oke. Silakan. Bagaimana makanan yang baik dan sehat itu? Iya. Di sini dijelaskan makanan yang baik dan sehat itu bukan hanya makanan yang kaya nutrisi, namun juga makanan yang dapat kita cerna dan diserap. Iya. Oke. Nah, ya, di situ selama ini kita beranggapan bahwa makanan sehat itu biasa disebut yang 4 sehat, 5 sempurna. Ya,
sampai saat ini slogan itu masih ada ya Mbak Desi. Iya, betul. 4 sehat apa aja Mbak Desi? Ada karbo, protein, vitamin, ya mineral gitu. Dan biasa ditambah dengan susu penyempurnanya Bu ya, ya. penyempurnanya. Nah, ini di sini juga saya buat Mbak Desi nih. Boleh. Ada soalnya beberapa yang nanya. Boleh sambil dilihat ya, semuanya ya. Di bawahnya yang tulisan tadi ada saat ditanya apakah susu sapi itu sehat. Betul. Kebetulan ini beliau narasumber ini Dokter sebagai Herman ya, pelatih ada pelatihannya. Ditanya susu itu sehat nggak? Sehat gitu. Nah, itu dia tuh, Bu. Tapi untuk siapa? Oke. Ya. Kadang-kadang sampai saat ini juga masih ada tuh Mbak yang untuk anak-anak yang Balita ya Bu ya. balita dan juga anak-anak yang kurang gizi itu masih diberikan susu. Susu sapi. Iya, ada produk-produk makanannya itu kan masih ada mengandung susu. Oke. Nah, itu kadang-kadang kita mengeneralisir ya, semua yang kurang gizi kasih susu. Kasih susu, betul. Tapi tidak pernah berpikir apakah susu itu bisa dicerna sama anak-anak yang sakit itu gitu. Betul. Jadi susu apa sih yang bisa sebaiknya? dicerna Ya. ya. Seperti tadi kalimat tadi ya Bu ya. Ya. Susu Makanan yang bisa dicerna. yang sehat itu, makanan yang baik itu tidak saja kaya nutrisi. Susu Namun, sapi itu bagus. kaya nutrisi, betul. Tapi Oke. untuk orang-orang yang Bagaimana oke. yang orang-orang yang sehat. Tapi kalau orang yang tidak bisa mencerna, itu harus dicari alternatifnya. Oke, betul. Ya, betul. Jadi jangan sampai nggak bisa makan susu sapi, sudah aja. Iya. Akhirnya kekurangan protein dari susu sendiri, Betul. gitu Mbak Desi. Oke. Nah, beberapa pengganti susu apa aja itu bisa. Yang kemarin saya pernah mengatakan susu dari beras. Oke, tajin ya Bu ya, yang air biasa disebut tajin, tajin itu ya, bisa. air tajin. Susu apa? Susu kedelai. Kedelai ya. Karena kedelainya itu mengandung protein dari nabati ya, bukan dari hewan. Oke. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Oke, baik pemirsa, masih bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati dalam Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Oke, tepuk tangannya boleh. Tadi Ibu sudah sedikit menyampaikan susu ya. Ini juga kan edukasi juga buat pemirsa nih Bu ya. Nah, betul sih Bu, memang ada juga beberapa varian makhluk hidup ya, manusia Bu ya, yang rentan dengan susu sapi ya. Desi pernah juga Bu Dina ada pengalaman ya Bu ya. Ada anak kecil batita ya, bawah 3 tahun itu kok ketika minum susu sapi itu ada kayak efeknya bintik-bintik merah, kayak gatal-gatal gitu ya Bu ya, alergi. Nah itu sebetulnya ada kenapa tuh Bu? Ada yang memang tidak boleh, yang tadi mungkin Ibu sampaikan ya, nutrisinya kaya tapi hanya tidak dapat tercerna gitu. Nah, beda lagi nih kasusnya kalau yang bintik-bintik. Oke. Karena kalau yang bintik-bintik itu biasanya kan alergi. Alergi, Nah, betul. susunya apa yang diminum, Mbak Desi? Kalau alergi, kalau misalnya susu murni, alergi berarti dia memang alergi susunya. Susu sapi, betul. Tapi kalau dalam kemasan kan biasanya sudah ada penambahnya ya, ada zat-zat yang lain, misalnya ditambahkan vitamin atau segala macam. Itu ya harus dicari. Oh, kemasan sih itu memang Ibu. Kalau kemasan. Nah, tapi ada lagi yang memang rata-rata orang Indonesia itu intoleransi sama susu. Itu bukan karena susunya, tapi produk dalam susunya itu laktosanya yang nggak bisa. Jadi kadang-kadang ada nggak yang di sini kalau minum susu kembung? Ada nggak? Ada. Kalau nggak kembung diare. Ada itu ya? berarti intoleran Mbak Desi. Dia nggak bisa mencerna susu. Nah, tapi coba lagi, kan itu susunya biasanya susu sapi ya yang beredar. Kan sekarang ada kemasan yang susu kambing. Betul, iya, susu kambing. Atau misalnya kalau misalnya susu sapi yang murni yang tanpa campuran, yang susu sapi yang kalau kita ke daerah-daerah
pegunungan itu kan Anda langsung diperas diperas sendiri. Iya, itu. betul. Nah kita coba kalau kita enggak kembung, enggak diare, berarti kita enggak intoleran dong sebetulnya sama susu sapi. Ada kandungan lain ya Bu ya? Iya, ada kandungan lainnya yang intoleran. Tapi ada juga memang yang anak-anak tidak bisa minum susu hewan ya, baik susu sapi, kambing atau susu kerbau, dia nggak bisa, intoleran aja. Nah itu kita ganti dengan susu yang dari basisnya nabati, Mbak Desi. Protein ya, ada Bu, ya? susu almond, ada susu kedelai, ya ada susu tadi yang dari air beras. Nah itu terus kan dari kacang hijau juga kita kan bisa rendam dulu, terus kita blender, tepungnya kan bisa dijadikan untuk susu juga kacang, ya, susu kacang ya. hijau. Nah ini Ibu, tadi kalau bicara kandungan susu hewani dengan nabati, artinya tapi itu dua-duanya memang bagus ya Bu ya? Bagus, cuman kalau untuk balita ya balita perlu protein. Kalau susu nabati kan proteinnya tidak begitu banyak ya. Nah itu. Jadi harus diimbangi dengan yang tinggi protein dari makanan yang lainnya. Oke, ini juga Kalau untuk balita, tapi iya, kalau apa? dewasa seperti kita ya Bu ya. Kalau dewasa ya kita tetap harus pilah. Kita perlunya kebutuhannya berapa proteinnya. Oke. Jadi tetap ya pemirsa ya, bahwasanya tadi Ibu menyampaikan bahwa untuk susu yang terbuat dari hewani dan nabati tetap harus kita pilah dulu ya Bu ya. Kebutuhan kita sejauh mana untuk bisa memenuhi. Yang protein susu nabati juga ada yang orang alergi, Mbak. Oh, ada juga yang alergi. Kacang hijau saja ada yang alergi. Jadi kita memang harus apa yang kita makan, apa yang kita minum ya memang harus sesuai dengan kebutuhan kita. Betul. Bukan ikut tren iya, karena kan biasanya ya Bu ya, mungkin ibu-ibu muda apalagi nih ya Bu ya, berlomba-lomba mencari susu yang termahal sehingga terbaik ya, dengan harapan bahwasanya memang susu dengan harga yang tinggi itu akan mencapai maksimal baik itu DHA-nya dan lain sebagainya. Pengalaman pribadi Ibu. Tapi memang tadi ya artinya kita juga tetap harus memilah-milih ya Bu ya, mana yang kandungan yang terbaik gitu ya. Setuju ya adik-adik, ini calon ibu semua masalahnya ya. Ya, jadi pengetahuan ya. Nah ini juga baik juga kan untuk Ramadan nih Bu. Pemenuhan nutrisi untuk susu sendiri bagaimana Bu? Kebutuhan yang dibutuhkan dalam per hari untuk kita anak-anak muda gitu ya, untuk anak-anak muda untuk selama Ramadan ini Bu. Iya, kalau kebutuhan buat anak-anak muda ini memang kebutuhan kalsium kan harus tinggi ya. Betul. Tapi kalsium itu kan tidak hanya dari susu, bisa dari dari yang lain juga bisa, makanan itu termasuk kita dari makanan yang lain, dari yang hewani gitu, dari yang nabati juga ada gitu. Jadi dikombin lah makannya gitu, jangan makan itu hanya susu saja gitu loh Mbak. Karena ada memang ya Bu ya yang anak-anak cukup dengan susu saja gitu. Termasuk dulu anak-anak saya kalau bangun sahur itu saya kasih susu dulu Mbak. Karena tidak mau bangun gitu kan. Jadi sebelum bangun itu saya kasih gelas susu ya. Kasih sedotan susu. Padahal setelah itu akhirnya makannya nggak mau. Karena sudah kenyang ya Bu ya. Sudah kenyang. Dan kalau memang intoleran itu kan jadi kembung, malah jadi nggak nafsu untuk makan. Iya. Tapi kadang kita sebagai orang tua mikir minimal kalaupun nggak mau bangun udah minum susu gitu ya Bu ya. Oke pemirsa ya, ini sebuah pengalaman juga ya. Mungkin juga pemirsa di rumah juga banyak yang mengalami hal seperti ini ya Bu ya. Ketika sahur, dia nak susah sahur nih, udah yang penting diminumin susu aja gitu. Pakai sedotan. Rasanya memang sudah tenang gitu orang tua ya Bu ya gitu. Padahal sebaiknya kan seperti saya katakan kemarin ya Mbak Desi, buah ya. Buah yang pertama ketika perut kosong ya. Padahal pada saat perut kosong. Jadi sebaiknya ya kalau misalnya mau anaknya jangan dikasih susu dulu, kasihnya jus pada saat untuk bangun biar dia melek. Biar melek ya. Oke, mungkin tadi itu paparan dari Ibu ya terkait dengan hidup sehat selama bulan suci Ramadan. Nah mungkin ada pertanyaan dari adik-adik semuanya, boleh mangga? Saya siapkan 2 pertanyaan nanti ya, nanti untuk dijawab. Nanti ada bukunya ya. Oh iya bukunya, tenang, di note sama Ibu. Boleh? Yang mau nanya siapa? Ya, nama saya Rahma Amalia Oktari. Rahma, oke. Mangga silakan Rahma. Mau bertanya apa Rahma?
Ya kalau pas bulan puasa kan makin siang makin panas ya. Betul? Juga menambah lemas gitu. Apa sih yang harus dikonsumsi pas sahur gitu biar nanti agak siangan nggak terlalu lemes. Nggak lemes banget ya Rahma ya. Oke, terima kasih Rahma. Boleh tepuk tangannya dong. Rahma ini ternyata Bu, kalau semakin siang semakin lemes katanya Bu. Oke, boleh satu lagi mangga silakan dari sebelah kiri. Indah, Rahma dan Indah. Oke, boleh Indah, boleh mau nanya apa Indah? Takjil yang bagus dan sehat ketika pertama kali makan gitu kan, kalau buka puasa kan perutnya kosong ya. Iya, kan tadi belum dijelasin ya Bu ya. Oh, ada juga yang intoleran dengan buah. Oke, Oke, Indah. Terima kasih Indah. Indah nanya nih Bu, luar biasa ya. Kalau tadi Rahma, kalau puasa makin siang makin lemes. Kenapa Ibu katanya Bu? Nah, kalau Indah ini pertanyaannya takjil yang pertama yang baik untuk orang yang intoleran dengan buah ya Bu ya. Oke, padahal tadi kita belum sedikit jelaskan ya Bu ya. Tapi kalau Indah kemarin-kemarin nonton tayangan Ibu pasti sudah tahu jawabannya. Di hari pertama. Hari pertama iya. Tapi nggak apa-apa, nanti Ibu jelaskan kembali untuk Indah ya, untuk pemirsa juga. Bangga, Bisa dilihat di YouTube nggak Mbak? Bisa dilihat di Iya, YouTube. Oke. Bisa dilihat di YouTube ya kalau baru nonton hari ini. Jadi yang hari pertama kemarin, saya jawab Indah dulu ya. Boleh. Yang Indah ini kemarin kita sudah tayang di Masjid Al-Khairon ya, betul. itu kita sudah membahas masalah kurma. Tapi tidak ada salahnya ya barangkali Bu. Jadi kalau saya pribadi, dan itu sudah sunnah dari Rasulullah, itu kalau berbuka dengan yang manis, bukan liatin kita yang manis gitu. Cukup dengan saya yang manis. Jadi lihatnya di sana sudah dijelaskan dengan kurma ya. Jadi bahkan ada hadisnya itu kalau di rumah itu ada kurma, itu penghuni rumah tuh tidak akan kelaparan gitu Mbak. Oh, itu diistilahkan ibaratkan ya Bu. Jadi, ya. Di situ juga kurma juga dijelaskan bahwa kalau sakit perut makanlah kurma. Ada pernah hadis juga ya riwayat itu, yang satu orang sakit perut makan kurma, satu sudah datang lagi suruh makan lagi sampai 3 kali. Nah sampai 7 kali suruh makan. Kalau masih makan itu 7 kali, jadi makan kurma kan ganjil ya, 1, 3, 5, 7. Tapi kalau sampai 7 masih sakit perut, kata Rasulullah itu yang sakit bukan perutnya, itu mah ada masalah dengan orangnya. Oh gitu. Ada masalah dengan orangnya tuh Indah. Ya, jadi Indah senyum aja. Jadi istilah mungkin gini ya. Jadi yang dianjurkan itu sebetulnya kurma yang manisnya. Kenapa? Karena di dalam kurma itu glukosanya glukosa yang ringan ya untuk dicerna, dan itu gampang diserap oleh usus, dan itu nggak bikin kembung. Tapi kalau nggak ada kurma sebaiknya buah. Kalau sudah tahu, kita kan pasti udah tahu alergi ya apa. Ya sebaiknya jangan yang buah yang alergi. Banyak pilihan buah. Banyak pilihan buah, semua buah, kecuali mungkin buah-buah yang bergetah atau yang bikin bergas kayak duren ya jangan dulu. Jangan dulu iya. Benar. Ya pada saat buka puasa. Yang ringan kayak apel itu kan banyak itunya, banyak kandungan. Yang apalagi kalau haus tadi ya. Lemas itu boleh makannya kita di daerah Cirebon Indramayu itu banyak semangka ya, semangka melon. Banyak semangka melon itu yang gampang, ada airnya tinggi kadar airnya. Oke, Indah ya. Gitu ya Indah ya. Boleh tepuk tangannya dong buat jawaban dari Ibu Dr. Ratnawati. Nah untuk siapa? Rahma, Mbak Ibu. Rahma. Nah makannya apa biasanya yang dimakan Mbak Rahma? Kalau malam sahurnya terus siang-siang lemes gitu, makannya apa sahurnya? Sahurnya biasanya apa saya tanya? Bakwan jangan-jangan Bu. Ya salah satunya. Jadi bukan bakwan yang salah, tapi gorengannya. Itu yang bikin haus satu. Jadi kalau kita haus kan otomatis jadinya lemes ya. Terus yang kedua, karbonya terlalu banyak, jadi bawaannya ngantuk. Jadi lemes aja tuh badan karena gulanya karbo itu tinggi, dinagih ya. Kalau kita makan nasi banyak itu biasanya makin hari ya tambah banyak gitu. Jadi biasakan nasinya itu
seperempat porsi, lauknya seperempat, sayurnya setengah. Jadi akhirnya 1 porsi. Jangan dibalik. Nasinya Nasinya setengah, sayurnya nggak ada, seperempatnya daging, seperempatnya bakwan atau tambahan yang keriting-keriting mie. Itu Udah ya. aja itu karbo lagi semua. Nah itu yang bahkan bikin lemes, bikin ngantuk. Ya, jadi sekarang perbanyak protein. Protein itu apa sih? Pasti mikirnya daging. Padahal telur ya. tempe juga bisa. Oke. Ya, protein juga. Yang seperti itu. Jadi kalau banyak tempe di pesantren ya bersyukur. Ya, itu sama dengan kalau di Korea itu apa kita fermentasi, yang difermentasi makanannya apa? Kimchi. Itu sama tempe kita punya. Ya, jangan ngeluh nanti kok banyak tempenya gitu. Padahal itu bagus buat di kulit juga ya. Oke, begitu ya Rahma ya. Jadi tadi porsi makannya harus diatur sehingga ketika siang hari masih tetap bugar ya Bu. Iya. Nih Rahma, Ibu nih kalau puasa tetap keliling-keliling, nggak pernah lemes. Oke, hari ini gimana puasanya? Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Udah biasa Senin Kemis nggak? Iya, kalau anak pesantren ya Bu ya biasanya ya. dilatih kan seperti itu. Kalau saya kebetulan alhamdulillah walaupun nggak pesantren, saya ngaji di omnya beliau nih dulu. Ibu dari Jatibarang. Itu madrasah saya sore itu biasanya jam 2 sampai habis asar. Itu saya madrasahnya di sana dan saya mulai puasa itu Mbak Desi dari SMP. Sudah mulai Senin Kamis dan insya Allah ya, Bu. sampai saat ini saya masih jalankan. Itu salah satu detox buat tubuh kita. Jadi nggak perlu diet. Di sini mana yang lagi diet? Ya, jadi yang dietnya 30 hari itu sudah puasa, perbaiki tuh, jangan banyak buka dengan sahurnya yang berlebihan, banyak gula atau ya banyak-banyak yang gorengan ya. Jadi di kombinasi, kalau gula sebaiknya gulanya itu pakai gula merah nih seperti ini ya nih. Makanan kita nih gula merah nih, ya, Bu, atau misalnya gulanya dari madu gitu. Ya. Itu jadi nggak terlalu banyak yang bergula, yang nanti di akhir Ramadan itu nagihnya tambah banyak. Oke ya, masih semangat ya, semangat. Oke, boleh dong tepuk tangannya dulu buat Ibu Raka. Oke, siap hidup sehat ya setelah hari ini ya. Pokoknya adik-adik semuanya nanti bisa nonton juga tayangan YouTube-nya. Tapi kalau di pesantren bisa nggak boleh ya Bu ya? Izin aja Oh kalau izin ya, Ramadan. kalau Ramadan karena memang tayangan Ibu itu setiap hari di bulan suci Ramadan dan itu akan mengupas tentang satu persatu makanan ini kelebihannya seperti apa, makanan ini baik tidak gitu. Tapi mudah-mudahan untuk anak-anak pesantren sih ya Bu ya masih aman ya Bu ya, karena masih muda-muda. Tapi paling tidak dan makanannya kan diatur sama pesantren. betul, dibatasi ya Bu ya untuk ini memang. Insya Allah kalau pesantren sudah berbasisnya kan dari Al-Quran. Iya betul. Oke, terima kasih banyak semuanya. Sehat selalu ya anak-anakku, luar biasa ini. Mungkin Ibu ada satu buat pemirsa Ibu tadi terkait masalah susu ya Bu ya, kita angkat sedikit saja Bu susu. Iya. Oke. Jadi kalau yang intoleransi dengan susu atau kita merasa kalau kembung dengan setelah minum susu beralih gitu Mbak, agar tetap kita masih bisa minum susu, tapi kita juga terjaga kesehatan Betul, kita. oke. Itu saja. Itu Mbak. saja ya pemirsa ya. Pokoknya hari ini edukasinya adalah terkait dengan susu ya Bu ya. Karena susu. saya melihat di sini tadi ini kandungan susu nanti akan kita kupas lagi ya Bu ya. Oke. Pemirsa nantikan terus tayangan kami bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati dalam Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati selama bulan suci Ramadan. Jangan kemana-mana, kita tetap bersama kami masih di Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami pada program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Oke, terima kasih. Pemirsa, saat ini kita sudah berada bersama dengan UMKM, sudah dengan Mbak Igin lagi nih ya. Mbak Igin yang tidak mau dipanggil Ibu.
Masih milenial. Masih milenial. Ini tetap binaan dari Mitra Sehati di bawah Dr. Ratnawati. Oke, mangga silakan Mbak Igin diperkenalkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya dari Ketua UMKM Mitra Sehati Kabupaten Cirebon. Saya membawa produk-produk UMKM Mitra Sehati Kabupaten Cirebon binaan Ibu Dr. Ratnawati MKKK. Oke. Luar biasa Ibu untuk mendukung perkembangan para UMKM di Kabupaten Cirebon ini ya luar biasa. Terima kasih Yang Ibu. hadir hari ini Ya. Mbak Desi, edisinya adalah kita membawa 1, 2, 3, 4, 5 produk 5 produk UMKM. yang Oke. akan didemokan 1 produk nanti. Oke. Ya, dari sebelah kanan ini ada namanya Naraya salad buah. Jadi Naraya salad ini buah. produknya berbagai macam. Mm-mm. Ini kebetulan kita dia buat salad buah. Ada minuman juga, ada apa? Namanya produknya semuanya Naraya. Naraya. Oke. Kebetulan brandnya milik Mbak Nuni Soraya. Silakan Mbak Nuni. Isinya apa Oke, aja? isinya apa aja? Karena packingnya yang mini, jadi untuk komposisi pun cuma 4 macam buah gitu. Ada buah naga, Buah naga. buah melon, stroberi, ada agar jelly, sama topping keju. Untuk ininya mayones, susu, sama ada tambahan yogurt. Sama yogurtnya. Saus. Oke. Oke. Buat Ya, takjil buat ya, takjil buat nanti. takjil ya. Saya mau megang ini pemirsa ya. Ini nama produknya Naraya. Naraya. Naraya ya. Ini nanti bisa dipesan. Nanti terakhir kita sebutkan ya pesannya di mana ya, Mbak Igin ya. Boleh mangga silakan lanjut Mbak Igin. Ya. Produk yang kedua ini adalah puding lumut. Oh, puding lumut. Oke. Ini sebenarnya spesial pembuatannya juga sama Mbak Nuni juga. Cuma ini kebetulan yang buat UMKM kita Pak Hartono, produknya dia kebetulan ada halangan. Cuma ini spesial juga dibikin biasa dengan Naraya Cake juga bisa. Buat Ini, juga ya. menunya bahannya apa aja Mbak Nuni? Ada telur, Oke, telur ya itu ya. Telur sama vanili, agar, sama gula merah. Oke, gula merah. Terima kasih Mbak Nuni. Boleh dilanjut gula merah sehat. Gula merah, Ya. puding lumut. Ya, selanjutnya adalah cilok teh ami. Oke. Cilok ini. Ini sudah komposisinya, ini cilok bukan cilok abal-abal katanya. Sudah Ya. halal ya. Sudah halal, Bu. Ya. Sudah halal. Ya, silakan teh ami. Mangga. Oke. Perkenalkan, ini produk saya yaitu cilok teh ami. Karena saya di sini mengambil tema untuk ciloknya itu cilok premium ya, pemirsa. Dan saya juga di sini sudah ada angka kecukupan gizinya. Oke, sudah ya di Bagian belakangnya. belakang ada angka kecukupan gizi. Kemudian udah bersertifikasi halal MUI. Alhamdulillah sudah Iya, halal ya. Dan sudah ada HKI-nya. Hak mereknya udah Hak mereknya ya. dagang. Dan expired date, kemudian ada komposisi penyajian ciloknya ada di belakang. Nah, cilok ini komposisinya terdiri dari tepung terigu, tapioka, dan pastinya isiannya Daging sapi. sapi ya. Kebetulan saya ini ada 4 varian, ada daging sapi, daging ayam, kemudian ada telur puyuh dan keju mozzarella. Oke, luar biasa. Terima kasih Teh Ami. Ada yang suka cilok? Suka banget. Tunjuk tangan. Bu. Tunjuk tangan. Nanti dikasih ciloknya. Itu juga luar biasa Itu nih. tajil, cocok aja. Oke. Ya. Selanjutnya adalah produk Cirebon, itu namanya Marema Food. Kemarin itu kan Marema itu ada beberapa macam. Ya. Dia produksi rengginang juga dan dia juga produksi berbagai macam bentuk makanan khas Cirebon. Salah satu Oke. yang di bawah hari ini adalah Ketan ya, ulen. Oh, ulen. 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 Oh, Oke. ketan. ulen. Silakan Bu Nina. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya produsen dari Dapur Marema, Bu. Iya. Ya, kebetulan saya produksi dua Marema. macam berbahan dasar ketan semua. Kemarin kan rengginang sudah. Nah ini apa namanya kalau orang iya, Ciamis uli, sih ya. namanya ulen ya. Iya. Ulen. Ya. Nah ulen ini ada yang Kalau bahasa Cirebonnya apa?
Ketan uli ya. Ketan uli ya. Iya, kalau Ada yang bahasa dibakar Cirebon juga uli, ya? Bahasa Iya. Jawa ya. Iya. Kalau Hujan. iya. Kalau kata orang Sunda si ulen. Ya. Nah, ini tuh ada yang digoreng sama dibakar. Oke, Ya. oke. Yang dibakar nih Bu nih. Iya, terus nanti bisa ditaburin sama bumbu kacang juga. Bumbunya udah siapin di sini. Oh, bumbu kacangnya itu Iya. ya cair ya, bumbu pecel ya. Iya, Oke. cuma nggak cair banget Oke. kayak buat dicel gitu. Ya, oke. Ya. Ini ya, Iya. marema. Marema tuh laris ya kalau kata orang Sunda. Oh, sih. merema. Ya, merema. Ya, merema. Kalau Cirebon Indramayu- Indramayu merema. Merema, Ya. mau lebaran merema gitu ya. Oke. Kita semua biar lengket di hati. Iya. Oke. Kayak ketannya ya. Iya. Nempel Bu. Ahli ketan Bu. Iya. Iya. Oke. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih. Nah, selanjutnya adalah produk Ya, ini yang punya Ini. jagoan ya. Boleh Bu di ini. Apa ini? ini nama produknya Kang Mas Jaliteng, Oke. MJ. Nah, insya Allah nanti ini dalam proses Bu untuk PIRT halal dan kemasan yang lebih. Ini apa isinya ini? Ini itu isinya mangga. Boleh jelas. Oh, oke. Mangga jelas. Kang Masnya, yang ini yang Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau nama asli saya M Supriyanto, Bu. Cuma nama panggilan saya emang KMJ itu Kang Mas Jaliteng. Oh, Kang Mas itu orang Sunda, Kangnya itu Sunda, Masnya itu orang Jawa. Jadi saya emang ada kolaborasi, Bu. kolaborasi. Nah, makanya saya juga kenapa saya memilih Mic-nya. makanan ringan dan mungkin sangat mudah didapatkan. Cuman di sini memang kalau berbicara varian cukup lumayan banyak varian. Artinya dari rasa maupun bahannya, Bu. Artinya kan bisa dari bahan daging atau dari ikan. Nah, cuman memang ini masih tahap awal. Artinya tahap awal itu kalau konsep saya kedepannya itu mungkin benar-benar memperkecil atau kalau bisa dihilangkan, kan ini harus digoreng dulu, Bu. Iya. Nah, untuk kadar minyaknya itu nanti kedepannya akan seminim mungkin Iya. atau semaksimal mungkin akan saya hilangkan. Iya. Nah, ini masih baru proses, Bu. Mohon maaf. Jadi Oke. minta didukung dan disupportnya. Oke, siap. PR. Jadi makanan sehat ya. Artinya gini, kalau saat ini mungkin setengah sehat. Yep. Sehat. Sehat buat pasti orang yang kenyang. sehat. Nah, cuman di sini itu sangat tepat untuk Oke. orang yang suka ngemil. Kenapa? Karena di sini ada yang pedas, sedang, ada yang nggak pedas. Artinya Oke. tidak ada bahan dasar yang cabai lah gitu. Kita ada banyak pilihan. Artinya kalangan manapun bisa menikmati, artinya dari anak-anak sampai dewasa dengan situasi apapun. Isinya apa? Isinya ini kalau ini sedikit isinya, Bu. Ya. Artinya cuman ada 3. Cuman terbuat dari bahan dasarnya sosis, Ya. skalop sama otak-otak. Oke. Oh, ikan ya, Mayoritas Pak. menggunakan bahannya masih ikan. Kan ada yang dari ayam juga. Itu Sosisnya? Sosisnya ini bahan dasarnya ini lebih ke daging kalau yang mana ini. Kalau yang dari ikan kan juga ada, Bu. Oke. Cuma nanti next time-nya. Oke. Tuan, terima kasih. Oke. Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Iya, begini Mbak Desi. Ya. Siap, oke. Oke, ini pemirsa ya, ini sudah ada, tadi ada 5 produk yang memang diluncurkan oleh Kabupaten Cirebon pada sore hari ini. Ya. Dan ini dukungannya juga dari Ibu Dr. Tawati dan juga diketuai oleh Mbak Igir. Ya tadi Ibu tadi Mas Jaliteng, apa tadi? Jaliteng. Oh, Kang Mas Kang Jaliteng. Mas. Minta mau KMJ. didukung katanya Bu, biar Yes. sehat, Saya kenyang dan sehat. Saya Siap. ini kan kita adanya di Cirebon. Nah, betul Ibu. Tadi sudah disebutkan dari bahan dasar ikan. Ikan, betul. Nah, itu yang ingin saya dorong tuh. Nah, Kenapa kita ikan? Karena produk ikan kita pasti berlimpah. berlimpah betul Cirebon ya. Karena yang kita namanya Cirebon. adanya di daerah laut. Jadi lebih fokus ke sana, Pak. Siap, Bu. Jadi lebih sehat, apalagi tadi sudah ingin digorengnya mengurangi kadar minyak ya. Kalau bisa nanti frozen saja, terserah orang mau digoreng, mau dikukus, mau diapakan, Oke. itu bisa. Tenang, sudah didukung Mas. Apa saya panggilnya Pak Eri ya, Pak Eri saja ya. Siapa yang UMKM mau didukung, Nih. masuk ke Mitra Sehati. Oke, Untuk oke kabupaten. ya pemirsa ya. Ini Nah, tadi boleh diulang sudah. Bu nih produk-produknya Bu. Ini Oke. ada. Oke. Marema ini yang dibakar sudah oke. Sudah oke ya Bu ya. Hanya satu
Kalau mau untuk yang orang tidak bisa makan tepung, walaupun itu ketan, ada yang namanya ketannya yang sudah diaktifasi. Jadi nanti coba cari di brosur saya itu ada. Tuh adik-adik lihat nih, ada Instagramnya Bu, maaf punten saya tangan kiri. Ini Instagram ini bisa di follow, itu bisa nanti lihat bahan apa sih yang tepat ya. cocok untuk jadi ada varian baru. Jadi ini sudah nggak apa-apa buat orang yang tidak bermasalah, tidak masalah. Sudah aman ya Bu ya. Tapi kalau ada orang yang masalah dengan pencernaannya, kita punya variannya. Termasuk buat Teh Ami nih. Cilok ya. Ciloknya ini sudah sehat. Insya Allah ininya sudah semua haki segala macam halal, sudah apa IRT juga, PIRT juga sudah ada, PIRT juga sudah ada. Cuma untuk orang yang mempunyai pencernaan atau anak yang dengan berkebutuhan khusus, itu kan emaknya susah tuh nyari cemilan gitu. Kalau emaknya pengen makan ini, anaknya nggak dikasih gimana gitu. Pasti dia ngamuk gitu loh. Atau orang tua yang memang pencernaannya sudah bermasalah, itu sebaiknya cari tepungnya. Tapioka juga sudah banyak yang gluten free yang sudah diaktifasi. Nah ini tadi sudah puding lumut sudah oke. Nah sarannya pada saat memasukkan santan gitu ya tidak boleh sampai mendidih. Itu yang bikin kolesterol. Jadi kalau bisa ya tidak mendidih. Jadi di terakhir. Nanti mungkin lebih bagus ininya juga hasilnya ya. Puding lumutnya. Nanti yang selanjutnya ini salad. Tadi Bu Nuni ada susu. Nah bikin yang susunya juga susu yang grass fed, yang khusus memang untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi dari kejunya, susunya. Jadi kita ada edukasi juga ke masyarakat. Nih loh, kalau memang punya masalah, kita tetap punya solusinya gitu. Jadi Mitra Sehati kita jualan buat yang orang sehat, tapi juga kita menyediakan juga. Kalau bisa kolaborasi, sampai saya pernah berpikir Mbak Igin, Mbak Desi, orang keluar dari rumah sakit sampai rumah makanannya tuh berubah. Padahal orang itu misalnya typhoid, dia kan tetap butuh makanan-makanan yang kayak di rumah sakit, tetapi sampai rumah susah mencarinya. Kalau produk kita Mitra Sehati bisa kerjasama sama rumah sakit. Terobosan baru ya. Jadi luar biasa. Pulang dari rumah Mbak Igin cateringnya orang yang sakit, karena sudah di Jakarta sudah seperti itu. Sudah ada ya Bu ya. Rumah sakit besar. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena teman saya kebetulan dulu staf saya itu dia sakit jantung. Pulang ke rumah itu mereka tetap dikasih catering yang sehat dari rumah sakitnya. Kedepannya Mbak Igin. Kedepannya terobosan baru dari Mitra Sehati Binaan Budak Protek. Karena apa Mbak Igin? Ini yang membina ini adalah seorang dokter. Jadi memang tadi ya melihat dari sisi kesehatan, dari sisi keislaman, keilmuan juga, dan juga emang yang dirasakan enak juga untuk masyarakat, gitu kan? Setuju ya Pak ya? Setuju ya? Setuju. Kita pengen sehat loh, gitu kan? Iya. Sehat tuh mahal. Oke, pemirsa, ini ada 5 produk ya. Nanti mungkin pemirsa yang mau bergabung bersama dengan Mitra Sehati, baik yang mau pemula ataupun yang sudah punya produk gitu ya Mbak Igin, dia boleh langsung menghubungi Mbak Igin atau Instagram yang ada di layar kaca Anda semuanya, atau bisa langsung DM ke Instagram Ibu Ratna, nanti dicantumkan juga ya Bu ya. Oke. Boleh langsung ke dokternya langsung gitu kan. Untuk masyarakat yang mau bergabung maka silakan, dan juga untuk masyarakat yang mau pesan ya, mau pesan juga produk-produk dari UMKM Mitra Sehati Kabupaten Cirebon ada di Instagramnya. Bisa menghubungi Mbak Igin. Ini mudah-mudahan jadi inspirasi anak-anak. Anak-anak juga ini jadi, masalah calon-calon ibu ya Bu ya, calon-calon ibu. Ada lagi yang ingin disampaikan Mbak Igin? Ya cukup. Cukup ya. Maju terus ya, sukses terus Pak. Maju terus, UMKM maju ya. Boleh dong tagline-nya UMKM maju gitu ya. Mitra Sehati, lokalnya selalu di hati. Baik pemirsa, sesaat lagi kita akan menantikan demo masak yang akan kita demokan pada hari ini, yaitu membuat salad buah. Seperti apa nanti liputannya? Jangan kemana-mana, kita tetap bersama kami masih di Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratno.
Oke, baik pemirsa, saat lagi kita akan melihat bagaimana ini UMKM Kabupaten Cirebon akan mendemokan tadi salad naraya ya, salad buah ya. Oke, nanti seperti apa cara membuatnya? Yuk kita ikuti, kita lihat nih ya. Ayo, mangga Ibu silahkan dijelaskan ke pemirsa. Ini kita ada produk sebenarnya untuk ini yang mini ya. Ini Boleh dijelaskan, betul. Oh iya, di sini aja megang Ibu. Untuk yang mini ini Bahan-bahannya apa aja? bahannya tetap dari buah karena namanya salad buah. Salad Cuma buah ada ya, tambahan jelly, agar jelly. Oke, boleh nanti dijelaskan satu-satu. Ini untuk satu yang pertama itu buah naga, Buah naga pemirsa. buah melon. Oke, buah melon. Ini ada stroberi untuk biar agak segar-segar gitu. Agak asam-asam gitu ya. Sama jelly. Jelly ya. Ini keju untuk topping dan ini sausnya. Ini sausnya saya udah campur karena Oke, supaya lebih ini kerasa gitu. Dari mayones, susu, yogurt. Yogurt, oke. Jadi sudah ada komposisinya ya, sudah tergabung ya. Iya. Oke, boleh. Sekarang tinggal bagaimana cara membuatnya, meraciknya ya. Mudah sekali sih. Jadi ini juga cocok banget ya Bu ya untuk takjil ya Bu Ratna ya, boleh ya? Untuk takjil juga bisa nih ya buah. Kalau dulu kan sop buah gitu kan. Sop buah ya, sekarang salad Lebih buah ya. agak ke ini dulu. Boleh berapa aja ya Mbak ya, itu selera ya, sesuai dengan selera pemirsa ya. Nanti saya mau minta tanya kandungan gizinya nih Ibu nih ya, sama Ibu nih ya. Kalau untuk yang packing pack gede besar itu biasanya buahnya sampai 8 sampai 9 macam. Oh, oke. Oh, bukan ini yang diperbanyak ya, tapi jenis buahnya yang diperbanyak Iya. ya. Oh, oke. Pemirsa kalau sore-sore gini ngeliat buah, Seger ya. nyiumnya aja udah berasa. udah seger banget. Lihat ini, apa tuh buah apa namanya? Naga. Oh iya, buah naga. Biar cantik kalau naga tuh pink. Jadi ke komposisi warnanya tuh bagus. Bagus ya kalau buah naga ya. Pewarna asli ini ya Bu Ratna ya. Iya. Warna asli. Belum apa-apa sudah menggiurkan, sudah menggugah selera ini pemirsa. Nelen ludah. Ini bisa jadi alternatif juga nih untuk pemirsa semuanya. Kalau mau pesan juga boleh langsung, atau mau sebagai alternatif pilihan untuk referensi untuk berbuka puasa juga bisa ya Bu ya, boleh. Mbak Nuni, kalau jelinya diganti agar-agar bisa nggak? Ini sebenarnya agar. Oh, agar-agar. Gitu, oke. Oh, bukan jeli. Oh, memang ada perbedaannya Bu ya antara agar-agar dengan jeli. Oh, oke, nanti kita Ini, Bu. kupas pemirsa ya. Ini agar tapi di mix tuh itunya. Jadi biar nggak terlalu, kalau agar kan Lembek. hancur gitu Iya. kalau lebih gitu. Kalau agak sama jelly jadi agak nggak terlalu itu. Agak menggumpal ya. Oh, itu dulu ya. Sendoknya lupa bawa satu. Ini selera sih ini. Selera ya. Mbak Nuni, kalau itu ini susu ya, Iya. susunya sudah manis ya. Iya. Nah, untuk yang kembali untuk orang yang Oh iya. alergi itu kan sebaiknya susunya pakai susu yang nggak ada gulanya. Nggak ada gulanya. Oh, susu Ada, plain gitu ya, ada plain. ya Bu ya. Jadi nanti dia kalau manisnya kita kasih yang lain gula. Atau misalnya kalau mau Mbak Bu Nuni susunya dibikin pakai gulanya yang non rafinasi gitu. Atau nanti toppingnya nggak pakai Keju. gula memang. Oh, pakai gula. Karena kan sudah untuk orang diabetes kan dari buahnya Dari saja. buah sudah manis ya. Sudah manis dari buahnya. Oke, Tara pemirsa sudah jadi. Ini sudah ada hasil dari demo Mbak Nuni ya. Ini sudah ada salad buah. Bikin. Nah, Desi tinggal mau nanya nih ya, kandungan kesehatan sendiri dari salad buah ini menurut Ibu Dr. Ratnawati. Mangga Ibu, silakan Bu. Ibu pilih yang mana, boleh sambil di breakdown Bu. Iya.
Tadi sudah dijelaskan mengenai susunya ya Mbak Iya Desi. betul, tinggal Tadi saya buahnya. sampaikan ke Mbak Nuni kalau memang ada orang yang tidak bisa dengan susu kan berarti harus diganti. Diganti, betul. Atau pemirsa di rumah kalau mau bikin sendiri berarti punya anak berkebutuhan khusus atau memang di keluarga ada yang intoleransi, berarti susunya yang tadi saya katakan di awal. Betul. Susunya harus diganti. Oke. Ya, yang saat pertama. Yang kedua, ini juga ada jelly. Kebetulan tadi sudah disampaikan bahwa jelly ini sudah ada Agar-agarnya, agar-agarnya betul. karena dia mengandung serat juga, Mbak. Oke. Kalau agar-agar itu kan Agar-agar. membuat pencernaan bagus ya. Bagus, betul. Jadi ada seratnya yang bisa dimakan. Itu buat orang diet biasanya agar-agar itu kenyang. Iya, luar biasa ya. Itu. Jadi ini sudah ada vitamin, ada protein, udah ada lengkap ya di sini sebetulnya. Oke, cukup ya Bu ya untuk memenuhi Ya, kebutuhan ketika takjil puasa ya. Hanya untuk orang tertentu ya harus diganti. Harus diganti Oke. beberapa Kalau bahan-bahannya. untuk orang yang diabetes nggak bisa. Nggak bisa Karena ya. ada Gula, gulanya, ada susunya ada ya. susunya dan ada Kandungan buahnya sudah ada glukosanya. Kalau sudah buahnya sebaiknya tidak diberikan. Oke. Toppingnya tidak harus ini. Iya. Sebaiknya. Oke pemirsa, ini adalah salad buah dari Bu Nuni ya. Di sini ada Naraya Drink, Naraya Dessert gitu kan. Nah ini juga sudah bagus. Tadi hanya Ibu menot bahwasanya untuk yang anak-anak berkebutuhan khusus, lalu juga untuk pemirsa yang ada masalah di pencernaan, kencing manis juga glukosa. Nah itu kurangi dan digantikan dengan bahan yang lain ya Bu ya. Oke pemirsa, nantikan terus tayangan kami Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Pastinya akan banyak edukasi untuk pemirsa semuanya, dan pastinya juga Ibu Ratnawati akan memberikan edukasi juga UMKM produk-produk dari Mitra Sehati binaan dari Ibu Dr. Ratnawati. Akhirnya saya Desi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin.